Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyebut sebanyak 74% kasus Omikron sudah divaksin lengkap, 80% tanpa gejala atau bergejala ringan, dan 96% kasus adalah warga negara Indonesia. Meski demikian, telah terdeteksi pula di tanah air WNI yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dan tidak ada kontak dengan perjalanan luar negeri, namun positif COVID-19 varian Omikron. Ya, pertanyaannya adalah, bisakah varian Omikron ini muncul tanpa penularan sebelumnya? Bagaimana sesungguhnya mutasi Omikron yang dianggap mengurangi efektivitas antibodi? Melalui sambungan Zoom kita akan berbincang bersama dengan Profesor Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman. Selamat pagi, Prof. Amin. Selamat pagi, Mas Jason dan Mbak Gadis. Terima kasih, Prof. Amin. Terkait dengan kasus Omikron, saat ini sudah ada 68 kasus. Satu kasus ini adalah transmisi lokal. Berbicara transmisi lokal, ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Prof. Amin? Apakah memungkinkan suatu virus yang bermutasi ini tanpa adanya kontak perjalanan luar negeri? Secara logika tentunya tidak ya. Artinya transmisi lokal itu pasti ada sumbernya. Namun kita ketahui bahwa sumber itu sebagian besar atau seringkali tidak bisa terdeteksi. Kita ambil contoh misalnya di di Afrika Selatan, kasus pertama itu dilaporkan tanggal 24 November. Tetapi setelah dilacak secara menyeluruh, sebetulnya kasusnya sudah ada sejak tanggal 1 November. Ya, jadi ketika suatu situasi ya, dalam hal ini kehadiran Omikron itu mulai mendapat perhatian, mungkin saja sudah ada orang yang membawa virus itu, tetapi seperti juga sebagian besar pembawa virus Omikron itu tidak memiliki gejala apapun, ya, dan juga PCR-nya bisa masih negatif, ya, sehingga mereka tidak dianggap sebagai orang yang membawa virus, tetapi kemudian orang itu sempat melakukan kontak dengan satu atau beberapa orang lainnya, dan itu juga munculnya gejala juga sangat ringan atau bahkan tidak ada gejala. Dan pada kasus seperti kasus yang pertama juga itu ditemukannya karena kebetulan dilakukan screening, dia diperoleh positif, kemudian di PCR, di WGS ternyata Omikron. Jadi mungkin saja kontaknya sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Artinya ada kelengahan di sini begitu ya, dengan gejala yang ringan, lalu juga ternyata hasil PCR ini negatif, padahal dia tetap ternyata mengidap atau terinfeksi dengan varian Omikron tadi. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan apa yang terjadi saat ini, bahwa transmisi lokal bisa saja terjadi? Apakah memang sudah seharusnya kita segera mendapatkan varian vaksinasi booster maksud saya? Ya, sebetulnya tidak harus karena kelengahan sih ya, karena kita tahu sifat virus itu gejalanya sangat ringan dan bahkan tidak memunculkan gejala, dan juga pada orang-orang yang melakukan perjalanan itu bisa saja waktu berangkat dia PCR-nya negatif, waktu datang juga di PCR masih negatif, selesai karantina waktu itu yang masih berlaku misalnya 5 hari masih negatif. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian baru positif, itu sangat dimungkinkan, ya. Jadi tidak harus karena kelengahan atau tanda petik kebocoran sistem, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah dengan tentu memperketat apa yang sudah kita terapkan di pintu-pintu masuk ya, baik di bandara, di pelabuhan laut maupun di perbatasan-perbatasan darat itu kita perketat, dan juga karantina yang diperpanjang itu juga salah satu upaya untuk bisa menangkap tanda petik ya, kalau misalnya orang itu menjadi ada konversi dari PCR negatif ke PCR positif itu butuh waktu lama. Nah, oleh karena itu
karantinanya diperpanjang menjadi 10 hari atau bahkan ada yang merekomendasi 14 hari. Baik. Nah, itu adalah satu upaya untuk menangkap kasus-kasus yang membawa Omikron. Baik, pembatasan pintu masuk dan juga perpanjangan karantina ini juga harus menjadi kunci untuk bisa menangkal varian Omikron. Tapi tadi Prof. Amin menyebutkan memang biasanya untuk mereka yang terpapar varian Omikron ini tidak menunjukkan gejala yang berarti atau signifikan. Tapi kalau kita lihat beritanya yang terbaru, ini Prof. Amin mengkonfirmasi dari Ketua Pokja Pinere Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Pompini Agustina Sitompul yang menyatakan ada beberapa pasien yang terkonfirmasi varian Omikron ini mengalami hiperkoagulopati atau pembekuan darah. Adakah studi terkait ini atau data-data terbaru terkait dengan adanya hubungan pembekuan darah dengan varian Omikron ini, Prof. Amin? Itu terjadi tidak hanya pada varian tertentu ya. Masalah pembekuan darah, pengentalan darah itu terjadi pada mereka yang mengalami infeksi oleh varian-varian lain juga ya, yang kemudian masuk ke dalam kondisi yang sedang ke arah berat gitu ya. Itu mulai terjadi pengentalan darah yang ditandai dengan meningkatnya salah satunya yang kita sebut sebagai D-dimer itu ya, D-dimer itu tulisannya, itu menunjukkan bahwa terjadi pengentalan darah. Nah, oleh karena itu salah satu pengobatan yang diberikan adalah dengan memberikan ya namanya antikoagulan lah gitu ya, untuk menurunkan pengentalan darah itu. Tapi sekali lagi itu bisa terjadi pada orang yang terinfeksi oleh varian manapun. Ya, tidak secara spesifik itu berkaitan dengan varian Omikron, tapi bisa saja terjadi pada varian-varian lain, apalagi dia memiliki komorbid begitu ya, Prof. Amin. Prof. Amin, ada juga yang menyatakan studi dari CDC Amerika ini menyatakan bahwa varian atau inkubasi varian Omikron ini lebih pendek, yaitu sekitar 72 jam atau 3 hari. Bagaimana kita harus memandang hal ini terkait dengan varian Omikron? Ya, sebenarnya kalau masa inkubasinya lebih pendek, artinya orang yang terinfeksi kemudian segera menunjukkan gejala dalam waktu yang relatif singkat, itu akan lebih memudahkan deteksinya. Ya, yang lebih menyulitkan adalah kalau masa inkubasinya cukup panjang dan selama masa inkubasi itu sama sekali tidak ada gejala dan bahkan mungkin PCR-nya negatif. Nah, itu yang menyebabkan orang tersebut bisa tanda petik ya berkeliaran, artinya dia bisa mobile, bisa bepergian dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain, bahkan satu benua ke benua lain, yang menyebabkan virus ini dengan relatif dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia ya. Nah, kita harapkan betul yang semua varian Omikron itu punya masa inkubasi yang lebih pendek, karena kita ketahui bahwa varian Omikron itu juga ada beberapa keluarganya ya, subvariannya itu ada beberapa lagi. Ada yang BA1, BA2, BA3 dan sebagainya, dan ternyata masing-masing juga punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, tapi kembali ke pertanyaannya, apakah varian Omikron dengan masa inkubasi yang lebih pendek itu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi itu akan lebih memudahkan sebetulnya untuk deteksi. Baik, Prof. Amin. Tapi kalau kita melihat, kita flashback lagi perjalanan selama pandemi ini, kalau mulai dari sebelum Omikron kan ada Delta. Nah, kemudian ramai Delta, ada lonjakan kasus, sampai akhirnya vaksinasi digencarkan, dan bahkan membuat masyarakat harus kemudian saat itu vaksinasi booster. Kemudian ada Omikron juga yang tambah lagi mendorong agar vaksinasi booster ini diberikan kepada masyarakat, tidak hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pertanyaannya begini, Prof. Amin, apakah setiap virus-virus ini bermutasi dengan sub virus yang juga kata Prof. Amin tadi banyak, tubuh manusia ini harus selalu divaksin, di booster terus dalam jangka waktu tertentu, atau seperti apa sih Prof sebenarnya? Ya, intinya bahwa kita harus memiliki kekebalan terhadap virus ini. Kekebalan itu bisa diperoleh
secara alami artinya sudah dibawa, ya itu yang sifatnya umum. Tapi bisa juga yang kekebalan spesifik itu diperoleh karena dua hal. Yang satu karena divaksinasi, yang satu lagi karena pernah terpapar dengan virus itu. Ya, terpapar itu bisa dia sakit, bisa juga hanya subklinis istilahnya, artinya mungkin hanya demam-demam sebentar tapi tidak menjadi sakit berat, atau bahkan OTG, ya intinya seseorang terpapar ke virus itu kemudian dia membangkitkan antibodi, ya. Jadi ada studi yang menunjukkan yang mungkin akan dilaporkan tidak terlalu lama, bahkan orang yang belum pernah divaksinasi, belum pernah terpapar, itu sudah punya, artinya belum pernah terdeteksi ya, belum pernah didiagnosis sakit COVID-19, itu sudah punya antibodinya. Ya, jadi kita lihat kita punya semacam baseline gitu ya, punya antibodi, dan itu sekali lagi munculnya karena ada riwayat paparan yang tidak harus menyebabkan gejala penyakit. Baik, Prof. Amin, kesimpulannya bisa dipastikan bahwa sebetulnya transmisi lokal itu tidak mungkin terjadi. Pasti kalau dirunut ini ada kontak begitu dengan perjalanan luar negeri. Dan apakah dengan indikator saat ini dalam 2 pekan 68 kasus varian Omikron sudah terlihat, ini juga bisa kita dorong terus pemerintah untuk memberikan vaksin booster untuk masyarakat, atau seperti apa, Prof. Amin? Ya, kembali yang harus dipastikan adalah semua orang diupayakan memiliki antibodi, ya, serendah apapun, ya. Oleh karena itu WHO juga menyarankan minimum kalau orang sudah divaksinasi 1 kali aja, itu sudah jauh lebih baik daripada tidak divaksinasi sama sekali. Ya. Nah, dari situ kita memahami bahwa program vaksinasi itu sebaiknya dituntaskan. Artinya semakin banyak orang yang divaksinasi, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, soal booster itu, ini juga tentu bisa meningkatkan kadar antibodi dalam tubuh seseorang, ya. Tetapi yang diutamakan adalah semakin banyak orang yang sudah pernah divaksinasi, baru kemudian kita mengupayakan booster untuk menaikkan kadarnya. Jadi kalau misalnya vaksin memang tersedia, kita lakukan booster. Baik, ada 2 kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama terkait dengan Omikron ini, transmisi lokal sudah hampir bisa dipastikan bahwasanya transmisi ini terjadi karena adanya kontak, begitu ya Prof. Amin, ya, seperti Prof. Amin katakan tadi. Yang kedua terkait dengan vaksinasi booster ini sendiri, sifatnya adalah untuk kembali meningkatkan imun tubuh, tapi yang harus jadi fokus adalah memperbesar cakupan vaksinasi untuk dosis pertama dan keduanya terlebih dahulu agar semakin banyak masyarakat yang terjangkau vaksinasi. Terima kasih Kepala LBM Eijkman, Prof. Amin Subandrio telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.